Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Di sini saya mau mengulas sedikit di segmen sebelumnya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Bu Is Sulaiman, salah satu orang tua dengan anak Rana yang memiliki kondisi cerebral palsy, yang kebetulan juga memang bertepatan dengan Hari Cerebral Palsy sedunia. Nah, tadi sebenarnya di segmen awal kita sudah membahas gitu, sebagai orang tua tuh sebenarnya harus mengetahui nih tanda-tanda anak kondisinya seperti apa gitu, jadi biar mendapatkan penanganan yang tepat. Tadi kita baru membahas tentang Rana dirawat di rumah sakit kurang lebih 3 bulan. Tapi tadi sebenarnya Bu Is sudah sempat bilang gitu, bagaimana sebenarnya sikap orang tua pada saat mengetahui kondisi anak itu. Jadi jangan sampai ketika orang tua mengetahui kondisi anak saya seperti ini, kemudian orang tuanya yang murung, yang ada malah anaknya tidak mendapat support yang tepat kayak gitu. Nah, kalau aku boleh bertanya lagi lebih lengkap gitu, Bu Is, pada saat akhirnya diagnosa dokter gitu sudah dalam waktu 3 bulan itu pasti sudah ketahuan gitu seperti apa. Pasti ini dari hati orang tua, kalau bohong kalau nggak sedih, tapi dari sedih itu pun harus bangkit secepat mungkin karena ada anak yang perlu kita sayang kayak gitu. Waktu itu gimana sama suami? Saya itu gini, ketika di rumah sakit itu kan benar-benar blank, nggak ngerti ini kenapa anak saya seperti ini. Walaupun dokter ngasih banyak literatur, ngasih penjelasan seclear mungkin, tapi tetap oke, secara pengetahuan saya dapat. Tapi secara hati saya kan masih gini, ini salah saya apa ya gitu. Kok anak saya yang kena, padahal saya sudah menjaga dia dengan baik, dia mendapat ASI eksklusif. Kemudian rasanya saya merawat sebaik yang saya mampu gitu. Tapi ternyata harus kena. Dokternya waktu itu bercandanya cuma gini doang, "Bu, virus itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan sama orang tua, pasti sama orang tua sudah diusir-usir itu virus. Nggak mungkin bisa masuk ke tubuh anak." Jadi kayak random, saat mungkin virus masuk, Rana dalam keadaan sedang drop, kondisinya tidak baik, imunnya sedang tidak bagus, seperti itu. Jadi jangan merasa bersalah kelamaan. Waktu itu tuh dokternya menguatkan saya seperti itu, karena kalau ibu denial, ibu kehilangan waktu untuk memperlakukan anak ini nextnya tuh apa. Itu yang penting kan, karena sudah ini infeksinya sudah berakhir, tapi kan gejala sisa yang ditinggalkan dari si radang otak ini apa? Kan seperti ini nih kondisinya, anaknya tiba-tiba seluruh kemampuannya hilang. Dokternya waktu itu malah menjelaskan seperti itu, ibu kebayang nggak? Anak ibu kan baru 7 bulan, artinya kemampuannya masih bisa dihitung lah. Dia baru bisa tengkurap, baru bisa makan, baru bisa ini. Kebayang nggak kalau anaknya udah 4 tahun? Kan dia misalnya sudah bisa lari, sudah sekolah, sudah ini, sudah itu, tiba-tiba hilang semua. Kan artinya PR-nya jauh lebih banyak gitu. Iya juga ya, kalau saya denial kelamaan emang nggak baik, bukan cuma buat mental saya, tapi justru juga nggak baik buat masa depan anak saya. Itu yang kemudian menguatkan saya, karena saya lama sekali di rumah sakit ya, udah kayak di rumah sendiri kan, kurang lebih 3 bulan gitu. Jadi saya sering merenung kalau sudah malam gitu, membayangkan masa depannya seperti apa, membayangkan rencana-rencana saya harus seperti apa, karena ternyata saya punya PR yang berbeda dengan orang tua yang lain. Waktu itu ya saya cuma mikir, oke, saya diberi Rana dengan segala kendalanya, saya yakin pasti ada solusinya. Nggak mungkin lah kita dikasih persoalan tapi Allah nggak ngasih solusinya. Tinggal kita mau cari nggak ini solusinya. Ya sudah, awalnya langkah pertama saya adalah segala rasa bersalah saya, segala kemarahan saya terhadap peristiwa yang membuat Rana sakit ini, saya delete. Saya kemudian menjadi ibu yang harus tegar, ibu yang harus kuat, ibu yang harus punya pengetahuan bagaimana merawat anak dan sebagainya, sehingga ya itu solusinya. Karena anak ini yang masih bayi, yang nggak bisa diapa-apain kecuali oleh orang tuanya. Betul. Seperti itu. Nah sekarang kita ngobrolin secara umum ya. Cerebral palsy itu kan sebenarnya kondisi di mana itu gejala dari bayi sampai anak-anak ya usia. Usianya 2 tahun. Kalau dikatakan cerebral palsy itu peristiwa gangguan neurologisnya tuh sampai di usia 2 tahun. Sampai di usia. Nah itu yang aku pribadi gitu belum begitu paham gitu. Kalau misalnya boleh diceritakan sih Bu, sebenarnya yang dimaksud dengan cerebral palsy-nya sendiri itu tuh seperti apa, dan itu bisa menjangkit anak sampai usia berapa sih sebenarnya? Ini tentu saya menjawab berdasarkan pengalaman dan literatur yang saya baca ya, karena saya bukan latar belakang kedokteran.
cerebral palsy itu kan arti harafiahnya itu cerebral itu otak. Palsy itu kelumpuhan. Jadi sederhananya terjadi kelumpuhan otak. Jadi ada gangguan-gangguan neurologis, gangguan-gangguan di saraf otak yang mengakibatkan yang utama itu gerak tubuh yang terganggu. Itu yang utama. Macam-macam nih, ada grade-nya. Ada yang memang hanya sebelah, misalnya sebelah kiri aja, atau ada yang seluruh atas dan bawah dia terganggu. Kemudian ada juga tingkat keparahannya itu seperti apa. Ada yang ringan, misalnya kalau dia tuh hanya klamsi. Gejala sisanya tuh misalnya dia kalau mengambil sesuatu tuh nggak pernah sinkron gitu ya. Itu sangat ringan. Tetapi kalau pada yang kasusnya grade-nya berat, itu memang dia secara kemandirian untuk menolong dirinya sendiri di kegiatan sehari-hari biasanya butuh bantuan. Artinya kemungkinan dia untuk bisa berjalan itu pasti sedikit. Kemungkinan dia untuk bisa misalnya makan sendiri atau mandi itu pasti butuh pertolongan. Karena ya dia grade-nya berat. Artinya kerusakan yang terjadi saat peristiwa infeksinya itu berat. Nah, infeksinya itu kapan aja sih? Itu bisa pada saat kehamilan, pada saat ibu hamil mengalami infeksi dan merusak otak janin. Itu kemungkinan untuk menjadi cerebral palsy juga ada. Di proses persalinan pun mungkin. Misalnya ketika persalinan normal kemudian macet misalnya lama sekali di jalan lahir sehingga bayi kekurangan oksigen. Kan otak pasti dalam waktu sekian detik dia nggak kemasukan oksigen, kemungkinan akan ada masalah di perkembangan berikutnya. Dan seperti yang terjadi dengan Rana, dia di saat tumbuh kembang setelah dia dilahirkan kan 6 bulan pertama kan dia normal saja. Kemudian di usia 7 bulan dia baru kena radang otak itu yang mengakibatkan dia menjadi cerebral palsy. Jadi pada saat tumbuh kembang sampai usia 2 tahun itu kemungkinan kalau mengalami infeksi biasanya karena radang otak atau radang selaput otak yang disebut ensefalitis dan meningitis, itu bisa mengakibatkan menjadi cerebral palsy. Nah sekarang kita membahas tentang terapi. Jadi anak-anak cerebral palsy ini memang butuh terapi untuk memaksimalkan daya fungsi kinerja tubuhnya, gerak tubuhnya dia. Nah ini berdasarkan Rana saja ya kita membahasnya. Rana sendiri dari mulai bayi berarti kan sudah mengalami terapi-terapi gitu sampai dengan saat ini atau seperti apa? Jadi biasanya kebutuhan terapi itu yang utama adalah fisioterapi karena kan memang gerak tubuh yang terganggu. Kemudian ada juga okupasi, dia tuh lebih ke untuk fungsi-fungsi si misalnya tangan untuk meraih gitu ya. Kemudian ada hidro untuk membantu, hidro itu berenang karena kan kalau kita berada di air kan lebih maksimal ya untuk bergerak. Dan terapi wicara itu bahkan dari yang paling sederhana untuk menggerakkan rahang, pijat oral supaya nanti dia bisa makan, bisa menelan, bisa ngomong. Kan sebelum sampai ke ngomong ini harus berfungsi untuk menelan, mengisap, bener. Ya kan seperti itu. Rana semuanya dapat karena memang Rana itu kondisinya sangat jadi gini, dia tuh cerebral palsy dengan quadriplegi itu semua bagian tubuh kena, kanan kiri atas bawah. Kemudian dia spastik itu kaku sekali badannya. Otot-ototnya itu kami di keluarga suka ngebilanginnya gini, ini kayak kawat baja. saking bener-bener nggak bisa. Iya, susah gitu. Susah sekali menggerakkannya. Sampai harus ini dulu dimasas baru nanti bisa dia. Kemudian kan ada yang kebalikan yang lemes bener. itu bertolak belakang dengan yang spastik. Kemudian dia grade-nya berat karena memang kerusakan yang terjadi di otaknya hampir lebih dari 70% yang rusak. Sisanya hanya 30% yang baik. Sepanjang terapi ini apa yang sudah dicapai? Banyak. Karena dulu itu dia tidak merespon terhadap suara. Bukan organ di telinga yang bermasalah, tetapi suara yang kemudian diolah ke otak untuk itu terganggu. Sekarang sudah di tahun pertama aja dia sudah berhasil mengejar itu. Dulu tuh dia nggak bisa lihat, kemudian menjadi bisa. Secara verbal, berkomunikasi verbal dia paham tapi tidak bisa balas karena kan dia tidak punya kemampuan bicara. Jadi dia ngerti misalnya ibu mau pergi seperti tadi ya ketika saya bilang ibu mau pergi ke Menteng, kakak di rumah. Saya manggilnya kakak Rana di rumah, nanti sebelum maghrib mudah-mudahan ibu sudah sampai rumah lagi. Kalau dia mengizinkan, dia mengekspresikannya dengan tersenyum. Tapi kalau nggak ngasih izin, dia pasti akan marah dan mulutnya tuh kayak manyun lah. Memberi tanda gitu.
Dulu ketika motoriknya masih bagus, kami punya alat komunikator. Jadi putih itu untuk iya, untuk sesuatu yang positif, merah itu untuk negatif. Misalnya tidak mau, nggak boleh, gitu-gitu. Itu merah. Itu dulu dia masih bisa. Cuman sekarang ini nggak apa ya? Cukup lama lah kami untuk menunggu dia mencet ininya, neken ininya, terus akhirnya ya sudah dengan ekspresi seperti itu. Tapi kalau motorik, karena secara teori gini ya, waktu itu kan dokternya bilang kalau 2 tahun anak belum duduk dengan seperti kita gini ya, tegak gitu, kemungkinan dia untuk berjalan sangat kecil. Gitu. Itu juga perlu diketahui oleh ibu-ibu supaya gini, harapan itu boleh punya, tetapi kita juga tetap berpijak pada kenyataan gitu loh, supaya nggak frustrasi, maksud saya gitu. Bukan nggak boleh usaha itu tetap harus maksimal dan optimal. Soal hasil ya pasti Allah yang punya kehendak ya. Jadi ketika dokter bilang ketika Rana di usia 2 tahun belum duduk, ini Bu, kemungkinan besar dia untuk bisa berjalannya kecil. Artinya saya sudah siap-siap nih. Artinya saya harus punya kursi roda untuk membantu dia ke depannya. Saya harus merencanakan mendesain rumah yang memudahkan Rana untuk bergerak kemana-mana. Gitu. Oke. Wah, ini luar biasa. Jadi untuk para ibu-ibu di rumah, bukan para ibu-ibu aja, sebenarnya para orang tua. Orang tua di rumah ayah dan ibu yang memang memiliki anak dengan kondisi yang sama dengan Bu Sulaiman. Ini bisa jadi ya tadi benar gitu, kalau misalnya orang tua punya kondisi yang sama, berbagi cerita itu jadi lebih lebih kena, dan mungkin ini bisa jadi yang solusi. Jadi sebenarnya harusnya seperti ini loh, jangan didinai lagi, jangan ditolak, udah itu harus diterima, harus semangat, harus support anaknya, biar anaknya juga pasti, aku yakin sih aura positif orang tua itu akan sampai ke anak bagaimanapun bentuknya gitu. Jadi ketika orang tuanya sudah semangat, insya Allah anaknya pun semangat gitu untuk menjalankan terapi. Karena aku yakin setiap anak yang menjalankan terapi itu pasti lelah gitu. Kalau orang tuanya berkeluh kesah, gimana anaknya mau semangat kayak gitu. Nah, nanti kita akan ngobrolin tentang seputar Hari Cerebral Palsy sedunia, dan juga tentang rumah Cerebral Palsy itu kegiatannya apa saja kalau di setiap Hari Cerebral Palsy sedunia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.